قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Al-Imamul Kisai. Ana mau nyampaikan tentang Al-Imamul Kisai yang pemimpin ilmu nahwu mazhab Kufah. Al-Imamul Kisai ya kawan, dulu tatkala belajar menyantren kayak antum, itu gak naik-naik kelas. Gak naik kelas gitu ya. Tahun depan gak naik kelas neng gitu. Sampai beliau itu putus asa. Wis daripada belajar mondok gak naik-naik kelas, mulai wis pulang beliau. Lah zaman itu kan dorong pesawat, belum ada bis, belum ada mobil. Pulang itu jalan kaki. Suatu saat Allah mengilhamkan kepadanya ilmu tatkala beliau itu istirahat gitu, di tengah perjalanan beliau itu istirahat. Tatkala beliau istirahat, beliau itu melihat seekor semut naik ke tembok di depannya, tembok sumur. Dari bawah itu bawa makanan, bawa makanan berat toh, naik jatuh. Naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Tapi setiap kali jatuh dia naik lebih tinggi dikit, jatuh lagi. Naik lebih tinggi dikit, jatuh lagi. Naik lebih tinggi dikit, jatuh lagi. Sampai dianya mencapai di puncak temboknya. Tujuan yang dia inginkan. Al-Imamul Kisai diilhamkan oleh Allah Subhanallah. Semut itu tidak putus asa gara-gara jatuh 1, 2, 3, 4 kali. Berjuang sampai mencapai yang dia inginkan. Aku baru gak naik kelas 2 kali. Balik beli ke pesantren. Dengan semua perjuangannya, akhirnya jadilah dia Al-Imam Al-Kisai. Jadi sekelas beliau ya akhwan, itu zakatnya bukan jibili, tapi zakatnya itu muktasab. Rata-rata orang itu zakatnya muktasab. Kecerdasannya itu butuh dilatih. Kan memang kawan bayinya itu cerdas. Maka ini yang perlu diperhatikan ya akhwan. Natal, kita mengetahui bahwasanya ini adalah perayaan umat beragama lain. Hendaknya kita memiliki sikap yang tegas. Kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Kita tidak melakukan perayaan Natal bersama dengan mereka. Sebagaimana hal ini sudah difatwakan oleh para ulama agar kita tidak melakukan ucapan selamat kepada mereka. Sebagaimana yang dicantumkan di dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 2 di dalam halaman 209 dan 210, bahwasanya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah memberikan fatwa tidak boleh bagi kita untuk melakukan perayaan Natal bersama dan dianjurkan untuk tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, adamul ikrari alal kufri. Hendaknya kita tidak mengikrarkan ikrar kekufuran, wa adamur ridha bihi, dan kita tidak boleh ridha dengan kekufuran. Idil ridha bil kufri kufrun, karena setuju dengan kekufuran sama dengan kufur. Karena itu kita tidak boleh setuju bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak, karena ini tidak sejalan dengan firman Allah, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bahwasanya Allah itu zat yang Maha Esa, tempat kita semua untuk bergantung kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berputra, tidak melahirkan. Maka ketika kita mengucapkannya, ketika kita setuju padanya, maka sama saja kita telah melakukan kekufuran. Demikian pula yang perlu kita perhatikan, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw saha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu atas kekafiran mereka, maka sungguh para ulama sudah ijma' bahwasanya telah kufur. Karena ketika kita menganggap semua agama itu sama-sama masuk surga, kita sudah mengingkari surat Al-Imran ayat 185. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, Islam sudah menuntunkan kepada kita persoalan yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan ibadah dengan satu surat. Yang surat ini merupakan bimbingan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut sebagai surat Al-Kafirun. Di situ kita diperintahkan, Allah membimbing Nabi untuk mengucapkan la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini diperintahkan kepada Nabi agar mengucapkan kepada orang-orang kafir bahwasanya kita tidak menyembah atas apa yang mereka sembah. Meskipun diminta untuk bekerja sama, sehari menyembah Tuhan mereka dan sehari menyembah Allah, maka ini diperintahkan untuk menolaknya. Maka di akhir surat ini kemudian Allah firmankan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka dalam urusan agama itu hendaknya kita memiliki prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita tidak meyakini yang diyakini orang kafir juga tidak meyakini apa yang kita yakini. Ini adalah dua hal yang berbeda. Hendaknya kita tetap teguh dengan keyakinan kita, menjalankan tuntunan agama kita, tidak perlu mencampuri peribadatan umat beragama lain, tidak perlu ikut-ikutan dengan umat beragama lain. Tetapi ingat, di dalam urusan muamalah hendaknya kita tetap bersikap adil. Sebagaimana firman-Nya, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sesungguhnya Allah tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, selama mereka tidak memusuhi kalian, selama mereka tidak mengusir kalian dari kampung-kampung halaman kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Sedekah bumi yang mengundang murka sang ilahi. Sedekah bumi dikatakan syirik karena budaya itu telah mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Mereka sedekah mengatasnamakan izin Allah, namun memiliki niat agar jin penjaga alam tak mendatangkan bala. Lalu, apakah banjir bandang Guci Tegal ini murni bencana, qadar, atau benar-benar kesyirikan? Sabtu, 20 Desember 2025, kawasan Guci Tegal dilanda banjir bandang. Banyak bertanya, apakah ini karena kesyirikan? Bencana itu datang karena qadarullah, itu pasti. Namun Allah menurunkannya sesuai kehendaknya, dan selalu ada hikmah di balik setiap ketetapannya. Namun perlu diingat, kesyirikan itu sendiri pasti mendatangkan bencana. Bahkan kesyirikan itu sendiri adalah bencana terbesar bagi pelakunya. Bencana tidak hanya menimpa orang yang buruk, namun orang baik pun bisa terkena musibah. Karena bagi orang yang buruk, musibah itu adalah azab, dan bagi orang yang beriman adalah peninggian derajat. Maka ambil hikmah dari setiap bencana, perkuat iman, luruskan tauhid, tinggalkan kesyirikan, karena keselamatan sejati hanya dari Allah semata. Kira-kira Guci keramatnya kemana ya? Banggalah dengan keislaman. Tunjukkan bahwa engkau adalah pengikut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melewati Desember bertahun-tahun. Umat Islam melewati Desember, Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada apa-apa. Kita toleransi. Ya, yang mau orang-orang Nasara mengadakan Natal dan Tahun Baru, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ini toleransi. Bukan kita ikut merayakan, ikut dalam acara mereka. Enggak. Ingat, Natalan dan Tahun Baru itu buat orang-orang Nasara. Maka buat yang Muslim, kita fokus untuk menyambut bulan Ramadan. Itu yang perlu dipikirkan, itu yang perlu dipersiapkan, itu yang perlu diingatkan. Adapun bulan Masehi, ya sudah, itu bulannya orang-orang Nasara. Tafadhol. Kalaupun umat Islam menggunakannya karena memang kebutuhan, silahkan. Tapi jangan lupa untuk meletakkan kalender Hijriah selalu, agar kita tadi nggak ribut sama Natalan, nggak ribut dengan Tahun Baru. Karena kita tahu sekarang ini masih bulan Jumadil Akhirah. Habis Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, di situ kita punya hari raya di sana. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di situ ada lagi kita punya hari raya di Idul Adha. Sungguh-sungguh sudah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya bahwa Allah itu adalah Al-Masih. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Al-Masih ibnu Maryam sendiri mengatakan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah.
dan jangan mempersekutukan dengannya. Mengucapkan selamat untuk peringatan itu sama dengan mengucapkan selamat bahwa ini adalah ulang tahun Tuhan beranak. Subhanallah amma yasifun. Padahal Allah mengancam orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyimpang dengan siksa dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari sana, tidak ada yang bisa melindungi kecuali mereka yang mau kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Saya itu kalau Natalan, tetangga saya yang Katolik, saya orang yang pertama mengucapkan selamat Natal. Maka bagi orang-orang Islam yang keras mengatakan, dasar Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Sing kondo sopo. Buktinya saya kemarin setiap tanggal 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Aku juga jadi Avenger. Kenapa ya? Ada orang yang ngaku Islam, tapi kok beda pendapat dengan Allah dan Rasulnya tentang mengucapkan selamat Natal? Natal adalah ibadah sebuah agama, bukan hanya sekedar budaya. Natalan bukan acara sosial biasa. Natal adalah sebuah hari raya dengan keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak. Padahal Allah Jalla wa'ala, Tuhan semesta alam berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Surat Al-Ma'idah ayat 72. Tapi kan cuma datang doang, kan cuma foto doang, kan cuma pakai topi santa doang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Aneh ya, kalau sholat aja masih sering ditinggal, tapi Natalan selalu hadir maksimal. Harusnya seorang muslim cukup sami'na wa atha'na tanpa buat pendapat yang berbeda dengan agamanya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ansor Banser Jakarta Utara siap jaga Jakarta. Jakarta Utara siap. Karena saya pertama kali di Salamin ya, panitianya itu memberikan kesempatan kepada saya sendirian untuk bisa menjemput kedatangan host dari mobilnya. Jadi susul tadi beberapa tokoh-tokoh agama yang lain. Jadi saya sangat senang karena saya bisa ceritakan bahwa Indonesia itu adalah inisiator untuk deklarasi Istiqlal Vatikan. Ya, deklarasi Istiqlal Vatikan ini menceritakan tentang betapa pentingnya قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا